Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arianti Rahmaida dengan NPM 0517053021 dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Lampung. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir praktikum untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini saya akan membedah secara mendalam mengenai teori, arsitektur, organisasi, serta demonstrasi simulasi dari CPU 8-bit rancangan Pyramus menggunakan aplikasi Logisim. Oke, sebelum kita melihat langsung bagaimana bentuk sirkuit di aplikasi Logisim, mari kita pahami terlebih dahulu landasan teori dasarnya. Nah, komponen pertama yang paling penting tentu saja ada CPU atau Central Processing Unit yang bertindak sebagai pusat komando utama di dalam sebuah arsitektur komputer. Komponen ini memegang tanggung jawab penuh untuk mengimplementasikan seluruh instruksi digital serta mengeksekusi algoritma yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat lunak. Jika kita berbicara dalam skala 8-bit, yang artinya CPU itu bertugas mengolah aliran data tersebut dengan tingkat presisi yang tinggi melalui jalur komunikasi internal yang sudah terintegrasi. Untuk bisa menjalankan tugas komando yang begitu kompleks, CPU ini tuh didukung oleh 3 komponen utama yang saling bekerja sama. Komponen pertama adalah control unit atau biasa kita singkat dengan CU. Nah, kontrol ini tuh berfungsi seperti seorang dirigen dalam orkestra, yaitu mengatur jalannya seluruh operasi sistem, mengambil instruksi dari dalam memori dan mengendalikan jalur lalu lintas data antar komponen agar tidak terjadi tabrakan sinyal. Komponen kedua adalah Arithmetic Logic Unit atau yang biasa disebut dengan ALU. Ini biasa dibilang sebagai mesin inti dari komputasi CPU karena disinilah perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan serta operasi logika fundamental seperti gerbang AND, OR, NOT, XOR. Komponen ketiga adalah Memory Unit. Ini yang merupakan antarmuka penyimpanan internal yang bertugas menampung data operasional aktif serta instruksi program sehingga prosesor dapat mengakses data tersebut dengan latensi atau penundaan yang sangat rendah. Selain 3 komponen tadi, ada satu bagian internal penting lagi yang bernama register. Register adalah area memori internal dengan kecepatan akses tertinggi di dalam sirkuit prosesor. Keberadaannya sangat vital untuk menyimpan alat memori, instruksi yang sedang ditembakkan, serta data operasional yang sedang aktif secara real time. Nah, lantas bagaimana cara komponen internal tadi mengeksekusi sebuah perintah? CPU itu bekerja secara berulang-ulang melalui sebuah mekanisme yang dinamakan siklus instruksi. Siklus instruksi internal ini dibagi menjadi 3 tahapan utama. Pertama ada fast fetch, yaitu proses di mana CPU menjemput atau mengambil kode biner, instruksi, dan memori utama untuk dimasukkan ke dalam register instruksi. Kedua adalah fase decode. Tahap ini kode biner yang sudah diambil tadi akan diterjemahkan oleh control unit untuk menjadi sinyal-sinyal perintah elektrik yang dipahami oleh perangkat keras sirkuit. Dan tahapan ketiga adalah execute, yaitu pelaksanaan perintah biner tersebut oleh Arithmetic Logic Unit atau unit terkait dan kemudian hasilnya akan disimpan kembali. Dan seluruh komponennya sudah saya jabarkan tadi tidak akan saling bisa bertukar informasi jika tidak adanya jalur penghubungnya. Disinilah peran penting dari sistem bus, yaitu infrastruktur atau jalur komunikasi yang mengintegrasi komponen-komponen
internal komputer. Sistem bus ini juga terbagi menjadi 3 jalur strategis. Yang pertama ada data bus yang berfungsi khusus sebagai jalur transportasi untuk mengeluarkan nilai biner data. Lalu kedua ada address bus yang bertugas untuk menunjuk koordinat atau lokasi memori target yang ingin diakses. Dan yang ketiga ada control bus yang berfungsi mengirimkan sinyal kendali serta sinyal waktu atau clock untuk mensinkronkan kerja seluruh perangkat keras yang akan berjalan beriringan. Nah, pada gambar ini ditunjukkan arsitektur CPU 8-bit PRAMOS secara keseluruhan. Di bagian kiri terdapat kontrol unit yang berfungsi mengendalikan seluruh proses eksekusi instruksi yang diambil dari memori akan diteruskan ke program counter, instruksi change, dan decoder untuk diterjemahkan menjadi sinyal kontrol. Dan selanjutnya data diproses oleh register dan ALU yang bertugas melakukan operasi aritmatika maupun logika. Seluruh komponen tersebut terhubung melalui control bus yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat input-output seperti ROM, RAM, video, TTI, LED, dan keyboard. Dengan arsitektur ini, proses pengambilan, penerjemahan, dan eksekusi instruksi dapat berjalan secara terstruktur. Baik, itu adalah pemaparan teori dasar mengenai konsep arsitektur CPU 8-bit. Setelah ini kita akan langsung membuka aplikasi Logisim untuk melihat bagaimana implementasi sirkuit aslinya melalui simulasi text editor dan juga arithmetic logic unit tester. Oke, let's start. Oke, baik. Setelah kita sudah memahami landasan teori arsitekturnya, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap demonstrasi praktis menggunakan simulator Logisim. Nah, langkah pertamanya kita harus mengaktifkan clock atau detek sirkuitnya. Di sini aku akan masuk ke menu mulai, lalu pilih tick enable. Nah, lalu di simulasi ini juga tick frekuensinya akan saya pindahkan ke yang cukup tinggi agar aliran data di dalam sirkuit ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Detek clock ini tuh sangat penting karena berfungsi sebagai komando sinkronisasi bagi seluruh register di dalam bus CPU. Oke, sekarang kita sudah menyalakan simulasinya, baru kita start terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat lagi sini pendek. Oke, nice. Sekarang kita sudah berada di menu utama sirkuit. Sesuai dengan instruksi soal WP di poin B, kita tadi diminta untuk mensimulasikan proses input keyboard pada menu text editor. Untuk masuk ke menu tersebut, saya akan mengklik komponen keyboard yang ada di layar, lalu menginputkan angka 4, yang dimana angka 4 itu adalah TXT atau text editor. Nah, bisa diperhatikan ya bahwa yang terjadi di latar belakang sirkuit saat saya mengenakan angka 4 tadi langsung diterjemahkan menjadi kode ASCII 8-bit. Sinyal binernya itu dialirkan melalui data bus menuju ke dalam CPU. Unit kontrol atau control unit
kemudian akan membaca kode tersebut dan mencocokkannya dengan baris instruksi percabangan yang tertanam secara permanen dalam komponen ROM 65 kilobytes ini, lalu mengalihkan alur program utama menuju ke subrutin aplikasi text editor. Kita bisa melihat di layar bahwa visualisasi sirkuit itu merespon input tersebut dan membawa kita masuk ke antarmuka text editor. Nah, setelah berada di dalam menu text editor, sistem operasi dasar CPU ini memberikan beberapa opsi. Di sini saya akan memilih opsi nomor 2 untuk add new file atau membuat dokumen baru. Di sini ada add file number. Sistem tuh meminta kita untuk menentukan nomor indeks file yang akan dibuat. Saya akan memasukkan angka 1 sebagai pengenal file pertama kita. Nah, secara arsitektural, proses ini tuh memerintahkan CPU untuk mengalokasikan blok alamat memori tertentu di dalam RAM 65 KB maupun memori sekunder disk 65 KB sebagai tempat penyimpanan sementara bagi karakter-karakter teks yang akan kita ketikkan nanti. Alokasi alamat ini tuh penting agar data teks kita terstruktur dan tidak menabrak data sistem lain. Oke, langsung saja. Setelah memori sudah siap menerima input teks, saya akan mempraktikkan mengetikkan nama saya sendiri, yaitu A I S A H. Mari kita bedah bagaimana satu buah karakter huruf bisa muncul di layar monitor titik A abu-abu ini. Nah, ketika saya menekan huruf A pertama tadi, yaitu A, komponen keyboard tidak langsung mengirimkan langsung ke layar huruf A tersebut. Nah, lalu kemana sebenarnya jika tidak langsung masuk ke dalam layar? Jadi, huruf itu ditampung terlebih dahulu di dalam antrean memori kecil bernama buffer keyboard di sebelah kiri CPU secara konstan melakukan proses pemeriksaan atau polling melalui control bus untuk mengecek apakah ada data baru di buffer keyboard. Nah, begitu CPU itu mendeteksi adanya bit aktif dari huruf A itu, kontrol itu akan memicu perintah untuk mengambil data ASCII dari buffer tersebut. Nah, karakter huruf A ini bernilai 0 kali 41 dalam heksadesimal, dikirimkan melalui jalur kabel data bus internal, masuk ke register menampung CPU dan secara simultan diperintahkan untuk dituliskan ke alamat memori layar atau titik iDisplay. Proses sama terjadi secara berulang dan berurutan untuk huruf selanjutnya. Setiap kali huruf selesai dicetak pada layar TTI, sirkuit internal secara otomatis akan menaikkan nilai pada register posisi kursor. Mekanisme ini yang mencegah huruf berikutnya menimpa huruf yang sudah ada, sehingga nama Aisyah dapat tercetak dengan sempurna secara berurutan dari kiri ke kanan di layar monitor simulator kita. Di saat yang sama, karakter ini juga direkam ke dalam memori RAM pada blok file 1 yang sudah kita siapkan tadi. Oke, mekanisme input-output pada text editor ini membuktikan bahwa koordinasi antara komponen input keyboard, pemrosesan internal CPU, alokasi memori RAM,
hingga visualisasi pada TTI display telah berjalan dengan sangat sinkron dan berhasil. Selanjutnya saya akan mereset sirkuit ini untuk mendemonstrasikan poin berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu proses perhitungan aritmetika pada menu 1, yaitu auto tester. Mari kita lanjutkan ke dalam simulasinya. Oke, sekarang kita akan melakukan demonstrasi poin terakhir dari soal 2P, yaitu proses perhitungan aritmetika dan logika pada menu 1 atau arithmetical logic unit tester. Oke. Ini logisnya sudah saya reset pada simulasi agar kembali ke menu utama. Jadi kita start lagi seperti tadi untuk menyalakan. Di keyboardnya kita akan menginputkan angka 1, tapi kita tunggu dulu agar titik akhirnya bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Di sini select one option, kita pilih nomor 1 karena kita akan melakukan arithmetic logic unit ya teman-teman. Jadi kita pilih angka 1. Nah, bisa dilihat pada layar TTI display, sistem sekarang meminta kita untuk memasukkan data input sebanyak 4 digit ya teman-teman. Sini ada info A and B dalam kurung AA BB. Nah, itu sih. Nah, itu kita harus memasukkan input sebanyak 4 digit. Nah, karena di sini saya ingin memasukkan 4 digit terakhir NPM saya yang terdiri dari 3, 0, 2, 1. Nah, setelah input selesai diproses, sirkuit CPU ini secara otomatis membagi 4 digit ini menjadi 2 buah input data 8 bit yang independen. Digit pertama yaitu 30 dialokasikan oleh CPU sebagai input A nilai 30 dalam format heksadesimal dan memiliki representasi biner 8 bit sebesar 00110000 di dalam sirkuit. Kita bisa melihat indikator lampu nyala aktif pada posisi bit keempat dan bit kelima. Sementara itu, 2 digit terakhir yaitu 21 dialokasikan sebagai input bit. Nilai heksadesimal 21 ini jika kita berada dalam bentuk biner 8 bit adalah 0010 0001, di mana jalur bit yang aktif berada pada posisi bit ke 0 dan bit ke 5. Nah, selanjutnya kita analisis bagaimana unit AL ini memproseskan kedua data input biner tadi menggunakan gerbang logika fundamental yang sudah saya jelaskan di awal. Proses pertama itu adalah logika AND. Secara arsitektural, gerbang AND ini hanya akan menghasilkan output bernilai biner 1 jika hanya kedua input pada posisi bit yang sama-sama bernilai 1. Jika kita komparasikan biner input A 0011 0000 dengan input B 0010 0001, satu-satunya posisi bit yang tumpang tindih dan sama-sama bernilai 1 adalah pada bit ke-5. Oleh karena itu, operasi bitwise AND ini menghasilkan keluaran biner 0010
yang dikonversikan secara otomatis oleh layar simulator menjadi nilai hash 20. Nah, operasi kedua adalah logika OR. Karakteristik dari gerbang OR ini adalah ia akan menghasilkan output bernilai biner 1 jika salah satu atau kedua input pada posisi bit tersebut memiliki nilai 1. Operasi OR ini bertugas menggabungkan seluruh bit aktif yang ada dari kedua input. Jadi menggabungkan antar biner 0011, 0000 dan 0010 yang menghasilkan nilai biner baru yaitu 0011 0001. Hasil biner tersebut direpresentasikan pada layar display dengan nilai hash-nya 31. Berdasarkan seluruh rangkaian demonstrasi yang telah kita lakukan, baik menu text editor maupun pengujian operasi biner, yaitu arithmetical logic tester, kita dapat menyimpulkan bahwa sirkuit CPU 8-bit rancangan Pyramus ini mampu mengorkestrasi aliran data, menanyakan kode instruksi dari ROM, serta mengeksekusi perhitungan logika dengan sangat akurat dan sinkron sesuai dengan prinsip organisasi komputer. Demikian presentasi dan penjelasan simulasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.